Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rismayanti Dewi dengan NPM 10121633 dari kelas B2 Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya mengimani kematian. Nah, kematian adalah fundamental dalam spiritualitas dan kebijakan dalam hidup. Penting untuk menyadari bahwa kematian adalah bagian dari alamiah dari siklus kehidupan dan setiap individu pasti akan menghadapinya. Mengimani kematian membantu kita menghargai waktu yang kita miliki di dunia dengan lebih baik. Ini mendorong kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, memprioritaskan hal-hal yang benar-benar emang penting, seperti berbuat kebaikan sesama, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Tanpa kesadaran akan kematian, kita mungkin cenderung terjebak dalam kehidupan yang dangkal dan terlena oleh kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Banyak orang yang hidup dalam kesempitan dan kemiskinan di dunia, tetapi di akhirat kelak ia menjadi kaya dan sejahtera. Dan banyak pula yang hidup dalam kemewahan di dunia, namun di akhirat ia menjadi miskin dan celaka. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini menekankan bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal. Nah, maka dari itu penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk kematian dengan melakukan amal yang soleh dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Keutamaan menyedikitkan angan-angan. Menyedikitkan angan-angan merupakan konsep yang mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpaku pada ambisi duniawi yang terbatas. Ini tidak berarti kita harus menolak cita-cita atau meraih kesuksesan, tetapi lebih kepada sikap rendah hati dan tidak terlalu terikat dunia materi. Dengan menyadari bahwa hidup ini sementara dan akhirat adalah tujuan utama kita, menjadi lebih rendah hati, bersyukur, dan lebih memperhatikan hal-hal yang lebih abadi. Nah, ini dapat membantu kita untuk mengatasi kecemasan, kegelisahan, atau ketakutan masa depan, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati ada pada hubungan dengan Tuhan dan amal soleh yang selalu kita lakukan. Menekankan bahwa kita tidak boleh terlalu terikat kepada keinginan duniawi yang fana, Rasulullah SAW bersabda, "Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan syurga adalah orang kafir." Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat kepada dunia, karena tujuan sejati kita adalah mencapai surga di akhirat. Dengan menyedikitkan angan-angan terhadap dunia, kita dapat fokus pada amal ibadah dan kebaikan yang akan kita bawa menuju ke surga. Nah, sekarang kita masuk ke dahsyatnya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah proses yang mengiringi kematian seseorang, di mana dia mengalami penderitaan fisik dan psikologis yang hebat. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sakaratul maut itu tidak ringan. Ia seolah-olah terjadi pada seseorang yang dicekik dengan pukulan yang berat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya sakaratul maut yang bisa dirasakan oleh setiap orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan meningkatkan ibadah, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, dan memperbanyak amal-amal yang soleh. Lanjut pada wafatnya Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Wafat Rasulullah dan khulafaur rasyidin adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang mengajarkan
umat Islam tentang kepemimpinan dan pengabdian kepada agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu akan melihat banyak perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan para sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitnya dengan gigi gerahammu. Berpegang teguhlah kepada sunnah itu dan waspada terhadap bid'ah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menekankan pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah dan teladan para khulafaur rasyidin. Wafatnya mereka mengingatkan kita akan pentingnya memelihara ajaran Islam dan mengikuti jejak para pemimpin yang adil dan bertakwa. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.